You shouldn't have seen it. But you have to know that. I'm so grateful that you're alive. But in the same time, I want to kill you. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film dari Hollywood dengan judul 365 Days. Film ini rilis pada tahun 2020, menceritakan tentang hubungan Laura dan Massimo. Massimo sendiri merupakan seorang bos besar mafia muda yang memiliki wajah yang tampan. Sementara Laura adalah seorang sales di sebuah hotel mewah di Polandia. Dia memiliki paras cantik yang membuat seorang bos besar mafia jatuh cinta kepadanya. Lalu bagaimana kisah mereka? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kastil di pinggir pantai. Kala itu Massimo dan ayahnya sedang bertransaksi dengan rekan bisnisnya. Di sisi lain, Massimo sedang melihat seorang wanita yang tidak ia kenali yang sedang berada di pinggir pantai. Melihat Massimo yang terus memandangi wanita itu karena tertarik, ayahnya pun menghampirinya. Ia memberi nasihat kepada Massimo. Ia mengatakan Massimo harus berhati-hati dengan wanita, karena wanita itu adalah surga bagi mata, tetapi neraka bagi hati. Tutto questo sarà tu. Tiba-tiba berbunyi tembakan yang mengarah tepat ke dada ayah Massimo yang membuat dirinya seketika meninggoy di tempat. Massimo yang terkena tembakan itu juga tidak sadarkan diri. Namun di saat kritisnya, Massimo membayangkan wanita yang ia perhatikan di pinggir pantai tadi. Every day I had this image. Waktu pun berlalu. 5 tahun kemudian di San Francisco, terlihat Massimo sedang melakukan rapat dengan para petinggi bank yang ia percayai bisa mengembalikan aset keluarganya yang sempat dirampas akibat suatu kasus. Namun Massimo akhirnya kesal. Hal ini disebabkan oleh para petinggi bank tersebut gagal mengembalikan semua aset keluarganya dan hanya bisa mengembalikan sebanyak 12% saja. This is America. Massimo kemudian mengancam para pemimpin itu dengan cara menyebar aib dari masing-masing petinggi bank tersebut yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga saham bank tersebut. Sebagai gantinya, Massimo meminta petinggi bank tersebut mengembalikan semua uang yang telah ia berikan kepada bank itu, ditambah juga bunga 10%. Kemudian para petinggi bank itu pun setuju dengan syarat yang Massimo berikan, daripada bank mereka akan hancur jika aib mereka terbongkar. What are you gonna do about my man? Di tempat lain, tepatnya di kota Warsawa, Polandia, sedang diadakan rapat para petinggi hotel, membahas suatu kasus yang menyebabkan nama besar hotel mereka tercemar. Salah satu wanita yang ikut dalam rapat hotel itu yang bernama Laura menjelaskan bahwa ini semua karena tidak becusnya pemilik hotel dalam menjaga keamanan hotel tersebut, sehingga banyak terjadi kekacauan di hotel mereka. Kemudian Laura pun memberikan ide untuk bisa kembali menggait para wisatawan kembali memilih hotel mereka. Laura juga mengatakan bahwa ia bisa meningkatkan minat terhadap hotel mereka jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Mendengar perkataan Laura, direktur hotel itu pun lalu menampung ide tersebut dan akan mempertimbangkannya. There have been so many reservations that we are overbooked for the next 4 weekends. Selepas rapat itu, Laura pun langsung pulang ke rumahnya yang ia tempati bersama dengan pacarnya yang bernama Martin. Di saat itu Laura yang sedang merasakan panas, lantas membuat dirinya segera ingin melakukan night note dengan pacarnya itu. Akan tetapi saat Laura yang lagi panas itu menggoda Martin, sangat disayangkan Martin menolaknya karena ia sedang mengerjakan tugas yang harus diselesaikan segera. Akhirnya dengan perasaan kecewa, Laura pun hanya bisa bermain sendiri dengan alat yang dipegangnya. Hari pun berganti, di mana Massimo terlihat sedang dalam perjalanan di pesawat untuk kembali ke Italia. Di dalam pesawat tersebut, ia yang sedang panas menarik pramugari untuk night note bersamanya.
Kemudian sesampainya di bandara, tak sengaja ia bertemu dengan wanita yang selalu ia pikirkan selama ini. Wanita itu rupanya adalah Laura yang sedang berlibur dengan Martin. Agenda liburan itu sebenarnya adalah hal yang spesial bagi Laura, karena ia berulang tahun hari itu. Akan tetapi Martin tidak bersikap romantis kepadanya. Bahkan Martin dengan egoisnya meninggalkan Laura di kamarnya dan pergi seorang diri mendaki gunung. Padahal Laura sangat menginginkan hal itu. Laura pun kemudian marah kepada Martin dan mendorongnya ke dalam kolam renang. Untuk menghindar dari Martin, Laura pun pergi jalan-jalan berkeliling kota untuk menenangkan dirinya. Namun ia memasuki tempat yang cukup gelap dan membuatnya takut. Tiba-tiba ia disekap dari belakang oleh seorang pria dan diculik. Saat Laura siuman, Laura terkejut karena ia berada di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh lukisan wajahnya. Rupanya Massimo lah yang menculik Laura. Massimo pun menjelaskan kepada Laura bahwa ia selalu memikirkannya dan Massimo ingin Laura mencintainya seperti dia yang sudah terlalu mencintai Laura. Laura tentu saja tidak mau karena ia baru mengenal Massimo. I've got my own life. I don't need a chance for love from you. So I kindly ask. Massimo lalu memberikan waktu 365 hari untuk Laura agar Laura bisa mencintainya. Bila dalam 365 hari Laura tidak juga mencintainya, Massimo pun berjanji akan membebaskan dirinya. You have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me. Keesokan harinya Massimo pun mengajak Laura untuk berbelanja semua kebutuhan Laura. Namun bukannya senang, Laura malah mengambil kesempatan itu untuk kabur dari Massimo dan melaporkannya ke polisi. Tetapi rupanya polisi di kota itu sangat menghormati dan takut kepada Massimo. Akhirnya Laura pun berhasil ditangkap kembali. Massimo kemudian membawa Laura ke sebuah pantai untuk pergi ke sebuah klub malamnya. Sesampainya di sana, Massimo pun bertemu dengan sepupunya dan membicarakan tentang bisnis. Namun tiba-tiba Laura mengganggu pembicaraan mereka dengan menggoda sepupu Massimo dengan caranya memakan es krim. Hari demi hari pun berganti. Karena berada di daerah kekuasaan Massimo, Laura hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Suatu ketika Laura pergi ke tempat Massimo untuk menggoda Massimo. Namun hal itu telah ditunggu-tunggu oleh Massimo. Ia mengikatkan Laura di ranjang dan hendak net-not dengan Laura. Akan tetapi ia pun membatalkan niatnya karena ia tidak ingin melakukannya sebelum Laura mencintainya sepenuhnya. Massimo pun melepaskan Laura kembali dan menyuruhnya bersiap-siap untuk kembali ke klub. We need to be in one of my clubs in 2 hours. Namun di sini Laura pun kembali membandel. Ia menggunakan pakaian yang sangat mantap. Terlihatlah keindahan dari kemantapan Laura. Hal itu membuat Laura menjadi pusat perhatian semua pria di klub itu. Kemudian salah seorang pria pun mendekati Laura. Pria itu hendak mengerjainya. Tetapi beruntungnya Massimo kemudian datang dan lalu menodongkan senjatanya kepada pria itu. Ternyata pria itu adalah salah satu anggota mafia yang memiliki kekuasaan yang sama besarnya dengan keluarga Massimo. Kemudian Massimo pun bertemu dengan Mario yang merupakan penasehat keluarganya. Mario menyuruh Massimo untuk meminta maaf kepada mafia tersebut. Ia juga menyuruh memulangkan Laura kembali ke Polandia atau bahkan membuatnya meninggoy. You're sorry. Laura yang mendengar pembicaraan mereka pun lalu berusaha melarikan diri. Namun upayanya justru gagal dan malah terjatuh dari kapal. Tanpa pikir panjang, Massimo yang melihat Laura terjatuh langsung melompat dan menyelamatkan Laura. Setelah Laura siuman, Laura pun berterima kasih kepada Massimo karena telah menyelamatkannya. Melihat kesungguhan cinta Massimo kepadanya, akhirnya Laura pun net-not dengan Massimo dengan hebatnya. You have to rest.
Malam harinya Massimo mengajak Laura ke pesta dansa. Tak diduga mantan dari Massimo datang di acara tersebut dan melihat Laura dengan Massimo. Ia pun lantas menghampiri mereka. Ia pun mengancam akan mengakhiri hidup Laura karena merebut Massimo darinya. Setelah mendengar perkataan itu, keesokan harinya Massimo memutuskan untuk memulangkan Laura kembali ke Polandia karena ia tidak bisa menjamin keselamatan Laura saat ini. Sesampainya di Polandia, Laura baru menyadari bahwa ia kini sudah benar-benar jatuh cinta kepada Massimo. Laura pun menceritakan hal itu kepada temannya yang bernama Olga. Dia menceritakan tentang hubungannya dengan Massimo. Lantas Olga pun menyuruh Laura melupakan Massimo karena dia sibuk dengan hal lain. Kemudian Olga mengajak Laura ke klub malam untuk berpesta. Tanpa diduga, Martin, mantan kekasih Laura, rupanya juga hadir di pesta itu. Kemudian Martin meminta maaf atas tindakan egoisnya kepada Laura. Tetapi Laura tidak mau mendengar kejelasan Martin dan memilih untuk pulang. Tapi di sini Martin terus mengikuti Laura hingga ke apartemennya. Ketika itu pula ternyata Massimo sudah berada di apartemen Laura. Martin yang melihat itu langsung mundur dan pergi dari apartemen itu. Di sisi lain, Laura pun mendatangi Massimo dan memarahinya karena memulangkannya begitu saja. Padahal Laura sudah mulai mencintai Massimo. Tapi belum selesai mengeluarkan semua unek-uneknya, Massimo pun mendekapnya dan kemudian terjadilah hal yang diinginkan. Saat itu juga Laura berkata kepada Massimo bahwa dirinya tidak memerlukan 365 hari untuk jatuh cinta kepada Massimo, karena saat ini ia telah jatuh cinta kepadanya. Pada pagi hari saat mereka terbangun, Massimo pun melamar Laura untuk menikah dengannya. Dan tentu saja Laura menerimanya. Yes. Hari pun berganti. Terlihat mereka telah kembali ke Italia. Olga kemudian menyusulnya karena Laura menginginkan Olga untuk menjadi pengiringnya saat di pesta pernikahan. Kemudian Olga menemani Laura untuk mencoba gaun pernikahan. Dan scene berpindah ke sebuah pantai, di mana saat itu Laura memberitahu kepada Olga bahwa dirinya sedang hamil anak dari Massimo. Kemudian Olga pun menenangkan diri Laura dan menyuruhnya memberitahu Massimo tentang kehamilannya. Di perjalanan pulang, Laura pun menelpon Massimo dan memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil. Namun saat mobil berjalan melewati terowongan, rupanya terowongan adalah akhir dari ajal Laura. Laura pun meninggal oleh mantannya Massimo yang sebelumnya bertemu di pesta dansa dahulu. Laura. Massimo yang mendapatkan kabar tentang itu akhirnya hanya bisa pasrah karena wanita yang sangat dia cinta itu telah meninggal. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Bagi yang menyukai adegan panas serta dominasi dari penenotan, sangat rekomen dalam film ini. Namun akhir ceritanya menurut gue agak kentang karena drama akhirnya terlalu datar dan tidak ada konflik di antara mereka. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah jangan terlalu memaksakan untuk mengidamkan seseorang agar bersama diri kita. Karena jika kita terlalu cinta kepadanya, saat kita kehilangan dia, maka akan membuat hidupmu menjadi hancur. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.